Cara paling mudah untuk gagal adalah menjadi orang yang cepat bosan, lalu menunda yang sedang dikerjakan, melompat dari satu hal ke hal yang lain, berlari dari satu kebosanan ke kebosanan lainnya. Dan cara paling gampang untuk mencapai apapun yang kita inginkan adalah dengan mengerjakannya. Otot tidak dibentuk dengan mendaftar setahun di tempat gym paling mahal dan hanya pergi di bulan pertama saja. Keahlian tidak didapat dari sekolah paling hebat, kursus paling terkenal, atau buku paling langka. Iman tidak dibangun dengan pergi ke rumah ibadah hanya pada saat hari raya, melainkan dari kajian yang panjang dan disiplin terus-menerus untuk singgah setiap kali tiba waktunya sembahyang. Maka mulai dari yang paling kecil, lakukan setiap hari. Nikmati perkembangannya, lalu temukan pengungkitnya, dan jangan pernah bosan. Kita takut merasa bosan, kita tidak ingin menjadi bosan, dan demi pohon mangga di depan rumah, kita bahkan membencinya. Padahal cepat bosan adalah tanda bagi orang yang lemah. Sebuah alasan klasik untuk menunda, malas-malasan, atau kabur dari sebuah keadaan yang sulit dan tak menyenangkan. Orang yang cepat bosan adalah mereka yang paling mudah diganggu oleh penghibur berjenis recehan, serta segala macam cara instan yang sesungguhnya tidak pernah ada. Michael Jordan akan muntah melihat ring basket jika ia cepat bosan. Cristiano Ronaldo akan muntah menendang bola jika ia cepat bosan. Valentino Rossi akan muntah mendengar suara knalpot MotoGP jika ia cepat bosan. Semua musisi akan muntah dengan lagunya sendiri saat harus menyanyikannya berulang-ulang dari satu konser ke konser yang lainnya. Warren Buffett membaca buku Security Analysis dari gurunya Benjamin Graham tak cuma sekali atau 2 kali, tapi 12 kali, mengulanginya sampai bosan sebelum masuk secara penuh ke dalam dunia investasi. I just read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. I don't read as fast now as when I was younger, but I read 5 daily newspapers. I read a fair number of magazines. I read 10Ks. I read annual reports, and I read a lot of other things too. So I've always enjoyed reading. I love reading biographies. Mark Cuban tidak berlibur selama 7 tahun ketika memulai bisnis pertamanya. I learned how to learn, and learning became far more important to me because the one certainty in business is that it's always going to be changing. If you're not always learning, to this minute, if I'm not continuously learning, if I'm not just absorbing as much as I can absorb, someone else is going to kick my ass, right? So you talk about paranoia. The greatest source of your paranoia should be knowledge. If someone else knows more than you do, and if you're not learning, if you don't know how to learn, if you don't have a thirst for learning and acquiring information, you're SOL. Dan Elon Musk hingga sekarang benci liburan. I'm available 24/7 to help solve issues. Call me 3 a.m. on a Sunday morning. I don't care. I don't think you'd necessarily want to be me. It's very hard to turn it off. It's like a never-ending explosion. All the time. Sesungguhnya olahragawan terhebat, penemu terkenal, komposer ternama, pembalap tercepat, manajer terhandal. Semuanya telah menghabiskan banyak waktu untuk belajar, berlatih, dan mencoba, menjalani serangkaian rutinitas, dan senantiasa menghormati proses panjang sebelum mencapai apa yang pada akhirnya mereka raih. Otot tidak dibentuk dengan mendaftar setahun di tempat gym paling mahal dan hanya pergi di bulan pertama saja. Keahlian tidak didapat dari sekolah paling hebat, kursus paling terkenal, atau buku paling langka. Iman tidak dibangun dengan pergi ke rumah ibadah hanya pada saat hari raya, melainkan dari kajian yang panjang dan disiplin terus-menerus untuk singgah setiap kali tiba waktunya sembahyang. Di permukaan, sukses memang terlihat sebagai sesuatu yang glamor, mewah, dan bahagia. Hanya masalahnya, ia tidak diciptakan dalam satu malam.
Ada jalan-jalan panjang sebelum sukses itu datang. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang penuh dengan disiplin, komitmen, rutinitas, repetisi, persistensi, dan konsistensi yang sudah pasti pada suatu titik akan terasa sangat membosankan. Kalau kamu tak percaya, simak kisah tentang orang paling sukses di dunia, atau tanyakan kepada orang yang kamu anggap sukses tentang bagaimana perjuangan yang telah mereka lakukan. So, jika kita tidak bisa mencintai rasa bosan, kita tak belajar dari orang-orang sukses itu. Hidup adalah pilihan. Kamu memang bisa dengan mudah menghindari rasa bosan, seperti Udin, yang kemarin adalah koki, hari ini adalah agen asuransi, lalu besok jadi ahli gigi. Ganti profesi, secepat kilat, semudah celup-celup kaki. Kamu juga bisa seperti Bambang, yang makan di luar kelewat sering, pergi ke mall kelewat rajin, nongkrong di kopi tiam kelewat banyak, lalu kelewat sering mengeluarkan handphone dari dalam saku untuk mengerjakan hal-hal yang tak perlu. Dari memeriksa notifikasi, bermain game, chit-chat, scroll sosial media, kepoin orang, hingga cuma sekedar menatap layar tanpa ngapa-ngapain. Atau kamu juga bisa memilih untuk menghadapi sekaligus mencintai rasa bosan itu. Beberapa studi mengaitkan rasa bosan dengan meningkatnya kreativitas dan produktivitas. Bosan dapat menjaga fokus, mengasah kesabaran, mengaktifkan imajinasi, memberikan inspirasi. Bosan merupakan bagian dari proses yang sepenuhnya harus kita sadari, hadapi, dan lalui. Berikut beberapa tips yang dapat kamu gunakan untuk menghadapi rasa bosan. Menghasilkan sambil jalan. Tantangan terbesar sekaligus pemicu utama untuk lekas bosan saat mengerjakan sesuatu adalah output. Bagaimanapun juga, sebagai manusia normal, kita membutuhkan stimuli untuk menjaga motivasi dan energi. Untuk mengatasinya, daripada menciptakan target super besar pada perencanaan yang kamu miliki, cobalah untuk membuat goal-goal kecil yang dapat kamu rasakan langsung saat itu selesai dikerjakan. Selain itu, kamu juga dapat mengatasi rasa jenuh sekaligus mempercepat proses belajar dan bekerja dengan membagikannya kepada orang lain. Seorang filsuf terkenal Romawi bernama Seneca berkata, "Saat kita mengajar, kita belajar." Ketika membuat konten ini, saya sendiri sedang belajar untuk menghadapi rasa bosan. Untuk itulah, saya membuat konten tentang bagaimana cara untuk menghadapi rasa bosan. Jatuh cinta pada proses. Saat rasa bosan melanda, selalu sadari jika tidak ada yang instan di dunia ini. Belajar dari pengalaman dan kegagalan sebelumnya membuat kita jatuh cinta pada proses. Proses adalah sesuatu yang harus kita tempuh seumur hidup, dan bosan adalah hal yang alami untuk terjadi. Yang harus kita lakukan hanyalah menghadapinya. Kamu mungkin tak akan percaya dengan diri kamu sendiri bahwa ternyata kamu selalu mampu mengatasinya. Selalu bersyukur, miliki lebih sedikit, lakukan lebih banyak. Tak ada hal yang lebih mudah, murah, dan powerful selain bersyukur setiap hari. Hanya dengan mensyukuri apa yang sudah kita punya, kita dapat tidur lebih nyenyak, menjadi lebih bersemangat, dan lebih sehat. Bersyukur dapat membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dan menjauhi gaya hidup materialistis, di mana kita akan melakukan lebih banyak pada sedikit hal yang kita miliki. Ini adalah pelajaran penting untuk menjadi orang yang lebih fokus, sederhana, dan bahagia. Hargai rutinitas, mulai dari yang paling mudah. Repetisi adalah kunci. Kita tak akan menghasilkan apapun dengan hanya sekali melakukan dan sekali mencoba, lalu berhenti. Diperlukan serangkaian proses bernama rutinitas yang senantiasa harus dipelihara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Bagian ini akan membedakan pemenang dan pecundang, pro dan amatiran. So, ini adalah sebuah reminder untuk Anda dan saya.
Lain kali, saat badai menerpa, rasa bosan yang terlalu itu datang kembali di jalan menuju sukses yang kita yakini. Apapun itu, sementara kita tak mau menghadapinya, hanya ada dua jawaban untuk ini. Pertama, kita memang tidak dilahirkan untuk mencapainya. Atau kedua, kita mungkin tidak benar-benar menginginkannya. Success is getting what you want, and happiness is wanting what you get. Well,